Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, kita langsung mulai saja untuk eh, kuliah kita malam ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang directional relay, gitu ya. Jadi, relay dengan kode 67 ini merupakan relay yang biasanya dia digunakan pada saluran transmisi, seperti itu. Nah, di saluran transmisi gitu ya, kadang juga dia prinsipnya digunakan untuk digunakan untuk pengaman trafo juga bisa. Nah, tapi trafonya juga trafo yang menuju ke transmisi. Nah, directional relay ini prinsip kerjanya itu nanti akan digunakan juga pada misal contohnya reverse power relay. Nah, ini prinsipnya nanti sama dengan directional relay gitu ya. Dia melihat arah arus dari saluran gitu ya. Reverse power juga sama. Reverse power biasanya dia mencegah generator berubah menjadi motor seperti itu. Itu reverse power. Itu fungsinya seperti itu. Nah, di sini untuk directional relay yang dipakai gitu ya, ada beberapa jenis. Yang pertama directional impedance. Jadi membandingkan besarnya hambatan pada saluran. Ada directional current yang membandingkan arah arusnya yang nanti akan kita pakai, dan superimpose gitu ya, X dan R-nya gitu. Nah, di directional current ini yang nanti prinsipnya akan kita pakai ini prinsipnya misal kita pada dengan menggunakan single line gitu ya. Single line di sini ada A, terus kemudian di sini ada R1 gitu ya. Terus kemudian untuk relay 1 ya, relay 1, terus kemudian ini B. Di sini ada relay 2 gitu. Terus kemudian ini ada beban gitu ya. Load 1. Terus kemudian ini bus bar lagi. Ini C, ada R3, relay 3. Ini ada beban gitu. Yang ada di sini. Nah, ketika misal terjadi gangguan gitu ya, misal kita pada single line ini terjadi gangguan di saluran gitu ya, misal gangguannya ada di sini gitu. Nah, letak gangguannya ada di sini, maka prinsip kerjanya ini istilahnya di depan R2 ya. Jadi gangguan di depan R2 gitu ya. Maka OCR di R2 ini nanti fungsinya akan sebagai main protection gitu ya. Nah, terus kemudian R1-nya ini akan menjadi backup protection. Artinya apa? Ketika terjadi gangguan yang ada di sini, maka R2-nya harus membuka, otomatis L2 plus L3 ini tidak ada daya. Ini prinsipnya seperti ini ya, yang ada di single line radial seperti itu. Sedangkan ketika L1 disuplai oleh generator ini gitu ya, maka ini masih memiliki daya gitu ya, on power gitu. Ini prinsip ini
umum diketahui untuk melihat bagaimana OCR itu bekerja, gitu ya, OCR itu bekerja. Nah, apabila kita misal punya saluran juga, gitu ya, kita punya saluran, ini saya copy. Nah, sedangkan di sini, misal di saluran ini itu kita ganti dengan generator, gitu ya. Jadi ini saluran yang sama, gitu. Nah, di sini kita ganti dengan generator, gitu ya. G2, gitu. Kalau yang semula tadi ini ada G1, maka ketika terjadi gangguan, gitu ya, otomatis gangguan di depan R2, gitu ya, gitu. Maka R2-nya open, membuka, atau kita sebut trip, gitu ya. Dia open, gitu. Terus kemudian R3-nya itu membuka juga, gitu ya, gitu. Jadi prinsipnya ketika terjadi gangguan dengan dua buah generator seperti ini, gitu ya. Nah, itu R2 membuka, R3-nya juga membuka. Tapi ada masalah. Masalahnya yaitu dengan sudah kita buat dua buah istilahnya? Dengan dua buah generator seperti ini, gitu ya. Masalahnya L2-nya itu tetap tidak ada daya. Tetap no power. Padahal sudah kita buat dua generator, gitu ya. Jadi arahnya sudah ada dua generator, gitu. Jadi sebenarnya nggak harus generator ya. Ini misal GI juga bisa, atau mungkin supply yang lain juga bisa, seperti itu. Nah, dengan prinsip seperti ini, gitu ya, ini ada masalah, gitu ya. Nah, masalah ini solusinya adalah pemasangan dua relay, gitu ya, dua relay pada tiap saluran, gitu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya sistem seperti ini, gitu ya, saya hapus, maka ini juga dihapus. Tadi di sini G2, gitu ya, G2, gitu ya, G2. Nah, maka ini ada R2 aksen, R2 aksen. Ini generator 2. Nah, dengan bentuknya seperti ini, gitu ya, dengan bentuknya seperti ini, ketika terjadi gangguan di depan R2, gitu ya, depan R2, maka R2 dan R2 aksen itu membuka, gitu ya, membuka. Nah, dengan sistem seperti ini, gitu ya, maka L1 disuplai oleh G1, gitu ya, sedangkan L2 ini disuplai oleh G2. Nah, tentu saja time multiplier setting dari R3, ya, ini harus lebih besar dari time multiplier settingnya
R2 gitu ya. Dengan asumsi PSM-nya, plug setting multiplier-nya itu sama gitu ya. Nah, karena settingan ini untuk melihat mana yang menjadi hulu, mana yang menjadi hilir atau menjadi pangkal, yang menjadi ujungnya mana. Nah, di sini tentu saja R2 aksen ini menjadi ujung, sedangkan R3-nya menjadi pangkal gitu ya, karena di set dia lebih besar nilainya. Karena kita selalu ingat ya, TMS ujung gitu ya, selalu lebih kecil daripada TMS pangkal. Nah, ini sudah menjadi hitung cepatnya. Masalah nanti nilainya berapa, baru nanti kita hitung menggunakan koordinasi proteksi gitu ya, koordinasi proteksi. Nah, kemudian dengan bentuk seperti ini gitu ya, bentuk seperti ini gitu. Nah, ini ada masalah baru lagi gitu ya. Jadi ini kenapa sistem directional relay ini digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya saluran gitu ya, di sini tadi berapa? L2, L1 gitu ya. Terus kemudian di sini tadi ada R2. Terus kemudian tadi di sini ada R2 aksen untuk relaynya. Sedangkan di sini tadi ada L3. Nah, di sini ada R3. Nah, salurannya seperti ini. Nah, ini masalah baru. Nah, ketika gangguan di depan R3 gitu ya. Jadi ketika gangguannya ini sekarang bukan di R2 lagi, tapi di depan R3. Gangguannya misal di sini. Gitu, gangguannya ada di situ. Nah, maka gitu ya, kasus ini gitu, R2 aksen akan terbuka terlebih dulu. Maka R2 aksen karena TMS-nya itu kita setting tadi hulu dan hilir itu istilahnya menggunakan prinsip yang sederhana gitu ya, prinsip sederhana, maka R2 aksennya itu nanti dia akan membuka lebih dulu. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip dari proteksi bahwa dia harus bisa mengisolasi gangguan dan tidak tepat. Karena R2-nya open, otomatis gangguannya belum clear, gitu ya. Gangguannya belum clear. Nah, sehingga karena gangguan belum hilang, gitu ya, gangguan belum hilang, maka R3-nya nanti akan terbuka juga. Kan gini kan, harusnya kalau kita tadi TMS-nya itu kita setting R2 aksen ini misal lebih besar, ini lebih kecil gitu ya, R3-nya ini lebih kecil, otomatis gangguan yang ada di sini dia akan memutus R3 gitu ya, sedangkan L3 ini L2 nih, di sini tadi L2 ya. Nah, seharusnya gitu. Seharusnya R3-nya trip. Seharusnya R3 trip gitu ya. Dan L1 plus L2 itu dicatu oleh G1 gitu ya. Kasarnya seperti itulah. Jadi harusnya gangguannya kalau bisa kita isolir itu L2 ini itu harusnya bisa tetap hidup. Nah, tapi karena time multiplier settingnya tadi sudah kita set R2 aksennya ini lebih kecil daripada R3,
gitu ya, itu maka kita tetap kehilangan efeknya gitu ya. L2 tetap hilang gitu ya, tetap no power. L2 tetap no power. Nah, efeknya L2 tetap no power dan gangguan baru hilang setelah R3 open. Gitu ya. Jadi kita tetap kehilangan L2. Nah ini masalah lagi kan, gitu kan, masalah lagi. Sehingga kalau misalnya tadi kita simpulkan gitu ya, kita simpulkan dengan sistem yang komplit gitu ya. Contohnya kita namakan dia R2, itu di sini R2 aksen, di sini R3, R3 aksen, sedangkan di sini R4, di sini ada generator 2 gitu ya. Ini harusnya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, apabila terjadi gangguan yang ada di sini gitu ya, ini otomatis ada ininya juga ya, L1, L2 gitu ya, untuk melihat efek dari yang ada di sini gitu ya. Nah, misal ketika ini ada gangguan, gitu, nah, ini misal gangguan di A gitu ya. Nah, pada gangguan A gitu, diinginkan R2 aksen dan R3 ini beroperasi gitu ya. Otomatis kalau misalnya dengan sistem komplit seperti ini gitu ya, itu R2 aksen dan R3-nya gitu, ini beroperasi. Gitu. Sehingga gitu ya, tadi perlu dilihat karena R2 dan R3-nya ini harus beroperasi, ini perlu dilihat arah dan arusnya. Arah dari arusnya. Gitu ya. Apabila terkena gangguan. Gitu. Nah, dengan sistem seperti ini gitu ya, maka yang arahnya ke sana itu tidak beroperasi. Gitu. Tidak operasi. Sedangkan yang arahnya dari sana gitu ya, ini tidak beroperasi juga. Gitu. Nah, arahnya yang ke sana itu baru beroperasi. Nah, ini relay terdekatnya itu diketahui dari sini gitu ya. Ini relay terdekat. Itu. Sedangkan yang di sini ini sebagai backup, ini sebagai backup. Gitu. Nah, dengan sistem seperti ini gitu ya, dengan kita mengetahui arahnya gitu ya, maka prinsip yang sama juga kalau misalnya kita punya gangguan di
misal di antara R1 dan R2 gitu ya. Di sini itu kalau misalnya kita punya gangguan yang ada di sini gitu ya. Gitu. Maka kita hanya perlu melihat gitu ya, hanya perlu melihat arah dari arus yang terganggu ini, sehingga arah arus yang ada di sini gitu ya, ini tidak operasi. Gitu. Nah, prinsip inilah yang nanti digunakan untuk directional relay, yaitu menggunakan tripping direction. Atau yang kita sebut trip jika arahnya sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, ini tidak hanya melihat tadi kalau di OCR itu TMS-nya saja. Gitu ya. Tapi juga dengan melihat arah dari relay tersebut. Nah, jadi kalau misalnya bentuk directional relay seperti ini gitu ya, ada beberapa daerah gitu ya, misal daerah yang ada di sini, misal di ujung sini R1 gitu ya, R1, terus kemudian di sini ada R2 gitu, terus kemudian saluran, terus tadi misal contohnya di sini tadi ada R3 aksen, di sini tadi contohnya misal ada R4. Nah, karena ini arahnya selalu paling besar gitu ya, selalu paling besar, TMS-nya juga paling besar yang ada di G1 maupun G2. Nah, ini juga harus efisien kita melihatnya. Ini tidak harus direksional karena arahnya selalu dari depan. Nah, ini tidak harus direksional. Ini juga sama. Yang di sini udah pasti ini dari depannya kan, tidak harus direksional. Karena kita tidak mendeteksi kalau misalnya ini sebagai pengaman saluran gitu ya. Nah, gangguan ini gangguan hanya berasal dari depan. Yaitu saluran. Bukan dari belakangnya yaitu generator. Ya, jadi nggak bisa mendeteksi. Ya. Berarti kalau misalnya kita punya pasang directional relay untuk saluran, ya kita harus tepat memilihnya bahwa yang ada di sini gitu ya, itu tidak semuanya harus kita pasang direksional. Yang ada di depan generator itu tidak perlu kita pasang. Ya, bentuk yang ada di sini ini harus direksional. Gitu ya. Yang ini harus direksional karena kita harus bisa melihat dari mana arah gangguan tersebut, apakah dari belakang gitu ya, yang dari belakang itu misal dari ini tadi, karena kita harus melihat contohnya yang kalau dari belakang ya ini tadi ya, ini kan harus melihat nih yang B tadi, atau misal gangguan yang ada di sini ini gangguan yang C-nya gitu kan. Oke.
Nah, bagaimana prinsip kerja relay direksional gitu ya? Prinsip kerja relay direksional apabila terjadi gangguan gitu ya, otomatis akan dideteksi oleh CT gitu ya. Jadi kita di sini punya current trafo, terus kemudian di sini kita punya relay gitu ya. Ini otomatis prinsipnya sama kayak OCR gitu ya. Nah, tapi di direksional itu ada voltage trafo VT gitu ya. Fungsinya adalah untuk sebagai reference gitu. Gitu ya, sebagai reference. Jadi ketika misal ini terjadi gangguan gitu ya. Misalnya misal di sini terjadi gangguan gitu. Nah, maka arah arusnya itu akan menuju ke sana, gitu ya. I, ya. Otomatis kita akan bisa mendeteksi, misal bus A, bus B, bus C, gitu ya. Nah, maka otomatis kita akan bisa mendeteksi bahwa I-nya dari sistem ini itu akan lagging. Nah, ini VP, ini 90 derajat, misal nilainya ya, ini IP. Nah, ini gangguan P1. V gangguan ya. Ini V gangguan. Ini I gangguan. Nah, gitu ya. Maka bila terjadi gangguan P1, itu arus akan ke kiri gitu ya. Arus akan ke arah gangguan ya, karena R-nya 0 kan. Gitu, ke kiri gitu ya. Sehingga trafo arus akan mendeteksi I-nya itu lagging atau tertinggal dari V gitu ya. Arah arusnya dideteksi oleh CT itu adalah lagging. Nah, ketika bentuknya gangguannya terjadi di belakangnya, gitu ya, contohnya bentuknya seperti ini, gangguannya ada di sini, ini P2 gitu ya, gangguan P2, maka arah arusnya, gitu ya, ini akan menuju ke arah gangguan, otomatis arahnya ke sana, ke I, gitu ya. Nah, sehingga bentuk diagram fasor dari P gangguan gitu ya, PP, sedangkan ini adalah I gangguan yaitu IP gitu. P2 FVP1 gitu. Diagram fasornya itu nanti akan terlihat bahwa arah arusnya yang ada di sini gitu ya, karena dia arahnya menuju ke gangguan, arahnya ke sana, maka otomatis bila terjadi gangguan di P2, arus I ini akan leading terhadap V gangguan gitu. Nah, sehingga gitu ya, dengan prinsip seperti itu gitu ya, kita akan punya sistem gitu ya, yang tadi misalnya contohnya adalah bentuk lagging ya,
gitu. Maka kita akan punya daerah di sini tuh, misal kita buat di sini, yaitu adalah di kurvanya relay gitu ya. Ini guys, kebanyakan. Misal di sini, ini bisa kita definisikan ini adalah region untuk trip gitu ya. Sedangkan di sini adalah region untuk blok gitu ya. Jadi dia akan aktif gitu. Ini contoh bila gangguan, contoh daerah trip untuk gangguan di P1 tadi gitu. Region tripnya kita akan melihat. Nah, dengan prinsip kerja tadi gitu ya, kita punya sekarang directional over current relay gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau OCR gitu ya, ini kita hanya butuh CT saja gitu ya. Sedangkan directional OCR gitu ya, kita akan perlu CT dan VT gitu. Nah, kenapa kok harus dua-duanya kita pakai? Karena salah satunya gitu ya, kita akan gunakan sebagai referensi gitu. Jadi kita gunakan, kalau di contoh kasus tadi adalah VT-nya yang kita jadikan referensi, tapi bisa juga kita bisa melihat V-nya leading. Nah, bentuknya seperti ini kan. Kalau kayak gini, ini lupa, ini kasih ini V, ini I. Nah, kalau misalnya ini acuannya CT. Nah, kalau acuannya VT gitu ya, acuan VT, maka kita sebut bahwa V ini leading terhadap I gitu ya. V-nya leading terhadap I. Nah, maka bahasanya berbeda, tapi sama, bisa saja. Karena acuannya CT, maka I-nya yang menjadi acuan. I-nya lagging terhadap V. Kalau acuannya VT, V-nya leading terhadap I. Gitu. Jadi dua istilah ini hanya melihat acuannya saja yang mana. Gitu kan? Nah, kalau ini kebetulan kita pakai acuannya acuan CT. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, dengan saluran 3 fasa gitu ya, itu otomatis kita membuat relaynya ini gitu ya, itu masing-masing fasa gitu ya, masing-masing fasa. Nah, di sini untuk relay over current-nya gitu ya, sedangkan di sini untuk relay direksionalnya. Nah, sedangkan untuk VT-nya gitu ya, itu ini S1 sekunder 1, sekunder 2, ini primer ya, masuk ya, salah. Ini primer 1, primer 2, ini sekunder untuk 1 dan 2. Nah, ini sekunder 3, ini untuk masukan dari VT. Satuan dari VT, ini saya masukkan sini. Dia punya dari VT ground, ini primer dari VT-nya. Ini VT, ini CT. Gitu. Nah, otomatis dengan dua buah kumparan untuk direksional dan overcurrent gitu ya,
ketika bekerja, directional relay trip, sehingga ketika overcurrent yang seri dengan directional, gitu ya, karena bentuknya seri seperti ini ya, ini seri kan, itu akan sama juga mendeteksi gangguan. Nah, dengan konfigurasi ini ya, seri ini, gitu. Ini kita akan bisa mendeteksi gangguan untuk directional maupun OCR gitu. Oke, kemudian untuk reference gitu ya, tadi secara umum sudah bahwa reference pada directional relay gitu ya, gitu. Nah, ini contohnya misal ketika ada relay gitu ya, terus kemudian kita di sini punya saluran untuk kita deteksi menggunakan relay 67 tadi ya. Terus kemudian kita di sini punya trafo VT gitu. Nah, ini bisa kita juga deteksi menggunakan CT juga gitu ya. Nah, I referensi yang masuk ke VT yang ada di sini gitu. Ini menjadi I referensi. Gitu. Ini I referensi. Kalau misalnya kita referensinya terhadap I gitu ya. Sedangkan I yang ada di sini gitu ya. Yang ada di sini ini I gangguan. Gitu. Apakah dia gangguan atau I normal. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini gitu ya. Kita bisa melihat ini ya I atau referensi, ini contoh referensi berbasis arus. Ya, gini ya, dengan sistem seperti ini, dengan referensi seperti ini, kita bisa mendeteksi, melihat gitu ya, apakah terjadi gangguan atau I-nya normal saja, gitu. Bisa juga contoh referensi yang berbasis V, gitu ya. Ini misal kita punya relay gitu ya. Ini punya relay gitu. Ini bus, terus kemudian ini ada bus, gitu ya. Nah, kita buat di sini VREF-nya, gitu ya. Ini relay 67-nya, ini VREF-nya. VREF-nya, baru kemudian di sini kita pasang arusnya untuk mendeteksi arus gangguan. Gitu. Nah, ya sudah, dengan adanya kita tahu VREF-nya, itu kita bisa juga mendeteksi apakah tegangannya arusnya gangguan atau tidak, gitu ya. Ini untuk relay yang lainnya, sedangkan ini menuju salurannya. Jadi kita melihat dari trafo, tegangan trafonya untuk VRF-nya seperti apa, gitu ya. Ini referensi berbasis
tegangan. Ini pada VT, gitu ya. Baik, dengan bentuk seperti ini, gitu ya, tadi referensinya seperti ini, maka dengan kita paham bahwa e-reference, misal contohnya di sini ya, e-reference, terus kemudian v-reference gitu ya, v-reference, e-reference, maka ketika terjadi gangguan, ini contohnya i-gangguan yang tadi lagging gitu ya, gitu. Sedangkan kita sudah misal kita rekayasa untuk daerah tripnya itu misal bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah itu kalau tadi kan lurus ya, ini misal tripnya seperti ini. Ini trip, ini blok, gitu ya. Nah, maka sudut yang dipakai untuk mendeteksi gangguannya, gitu ya. Ini sudutnya misal sudut yang di sini, misal ini saya kasih merah saja. Misal sudut gangguan, nanti ini dipakai untuk misal ngesetting relay gitu ya, sudut gangguannya minus 60 lagging gitu ya. Maka sudut yang ada di sini, sudut tripnya gitu ya, ini misal contohnya adalah 90 kurangi 60, yaitu adalah 30 derajat gitu. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa tahu bahwa untuk men-setting relay untuk trip dan bloknya gitu ya, kita juga harus mengetahui sudut dari gangguannya seperti itu. Sehingga directional relay yang tadi kita gunakan gitu ya, itu bisa mengetahui arahnya juga. Jadi daerahnya sekaligus kondisinya apakah dia leading atau lagging. Baik seperti itu adalah cara kerja dan bagaimana kita bisa mendeteksi arah dari arus gangguannya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.